Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Iqbal Awaludin SPD, mahasiswa PPG Transformasi Bak 2 tahun 2025 di LPTK UIN Walisongo, Semarang, dengan NIM 25 31 17 13 13. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Muhammadiyah Kleng pada kelas 9 dengan tema bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkorban. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, bagaimana kabarnya kalian? Oke, sekali lagi. Bagaimana kabarnya kalian? Oke, terima kasih. Berarti alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa saja? Mariska dan Salamun Abin. Semoga dia diberikan kesehatan. Oke, sebelum itu kita mulai murojaah surat Al-Duha, Al-Insyirah, Al-Qadr, dan Al-Kautsar. Mari kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dua. Wadduha walaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarada alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddis. Dilanjutkan surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqada daharak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika faragha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li
rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, semoga dibacakan ayat tadi pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar nantinya bersyukur, peduli dengan akikah, dan berkorban. Apa yang kalian tahu? Coba didiskusi dulu gambarnya. Dilihat gambarnya dengan seksama dulu, kemudian didiskusikan. Bagaimana? Ada yang tahu? Mbak Lili? Menyembelih hewan kurban. Yang kedua, ada yang tahu? Mbak ya? Berpartisipasi dalam melaksanakan kurban. Oke, berpartisipasi dalam melaksanakan kurban. Oke, jawabannya yang tadi adalah sangat bagus. Yang pertama adalah kalian nanti itu adalah melakukan penyembelihan hewan kurban. Gambarnya yang ada di sini. Bapak ini loh, ini adalah menyembelih hewan kurban. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam berkurban. Ada anak-anak yang di sini, ada bapak-bapak yang membawa seekor sapi. Oke, tujuan pembelajaran yang akan nanti kita laksanakan yaitu mampu menjelaskan ketentuan hikmah penyembelihan hewan, akikah dan kurban dalam ajaran Islam dengan benar. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi hikmah dan akikah dan berkurban. Yang ketiga adalah diharapkan mampu mempraktikkan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Oke, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya nanti kita akan awali dengan kalau nanti Pak Iqbal nanti bilang tepuk 1 berarti ya. Tepuk 2 yes. Tepuk 3 cool. Berarti tangannya menggenggam. Oke, kita mulai. Paham Mas Jaka? Aja ngantuk. Ya, jangan mengantuk. Kita awali ice breaking ini. Tepuk 1. Oh, Mas Jaka, bentar. Mas Jaka belum konsentrasi. Oke, kita ulangi lagi. Tepuk 1. Masih belum connect lagi Mas Jaka. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya benar. Tepuk kita ulangi lagi. Tepuk 1 nih siji ae ya. 1 tepuk 1. Tepuk 2. Yes, tepuk 3. Cool. Oke. Hari ini kita akan menjelaskan tentang pengertian hewan akikah dan kurban. Yaitu penyembelihan hewan adalah proses memutuskan saluran serta urat nadi hewan yang menggunakan alat yang tajam sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, akikah adalah penyembelihan hewan kambing, domba, dan wujud syukur hamba Allah atas kelahiran anak yang ketujuh dari kelahiran. Yang ketiga adalah kurban, adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan, tentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana penyembelihannya itu? Allah memutuskan. Jadi ini kewan, terus dipotong gini. Ya, dipotong gulune. Dipotong gulune, terus kemudian sampai darahnya keluar, benar-benar keluar. Ora ujuk-ujuk engko tangi neh. Kok jujuk tangi, Pak? Ya berarti ada yang belum terputus. Belum ada yang terputus. Yang kedua, hewannya itu adalah akikah. Akikah ikut saat bapak ibu orang tua itu
mendapatkan anak yang pertama, maka wajib diakikahi pada hari ke-7. Boleh diberikan nama, boleh langsung diakikahi. Dengan apa ketentuannya? Ketentuannya kalau laki-laki itu 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Kalau perempuan itu adalah 1 kambing. Jadi ling-ling. Nanti kalau kalian punya anak, anake kembar, ya berarti wedhusmu 4. Ya, kembar laki-laki. Kalau kembar perempuan, ya sama. Berarti wedhusnya hanya 2. Kalau melaksanakan hewan kurban, yaitu adalah bentuk penyembelihan tertentu dengan tujuan mendekatkan Allah, yaitu pada pelaksanaan Idul Adha. Nah, mulai dari Idul Adha tanggal 10 sampai nanti tanggal 13 itu bisa menyembelih hewan kurban. Di tanggal-tanggal tersebut apa di ketentuane? Ora ujuk-ujuk cemek mbok gawa ning gone kurbanan ujuk Pak tak goroke. Ya ora iso. Ya ndak bisa. Harus ada ketentuannya, yaitu berumur 2 tahun minimal. Terus wis tumbuh gigi itu minimal. Jadi pelaksanaannya seperti itu. Nah, nih tadi penyembelihan hewan kurban kapan? Yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik. Tapi sebelum itu kalian disunahkan untuk berpuasa Arafah. Kemarin sudah dijelaskan pada kelas 8. Puasa Arafah itu adalah puasa sebelum hari raya, yang kemudian puasa Arafah itu dilaksanakan pada saat haji, pada wukuf. Nah, yang orang-orang berhaji, kalian yang tidak berhaji wajib melaksanakan puasa Arafah. Mengapa? Kurban dilaksanakan sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam sesuai dengan perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala atau wahyu jika menyembelih anaknya. Diminta untuk menyembelih putranya. Kemudian Ismail dikandani, aku nduk bengi untuk mimpi kau gune Allah, kau nyembelih kowe. Tapi carane, Pak? Nah, nanti saya kasih tahu. Terus akhirnya apa? Nabi Ibrahim berangkat sama Nabi Ismail ke sebuah ladang. Nah, ladang itu adalah yang sekarang menjadi tempat wukuf. Maka dikon nyembelih di situ. Tapi Allah Maha mengetahui, langsung diganti dengan seekor kambing. Yang kedua yaitu penyembelihan hewan hakikah. Hakikah disunahkan dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Namun jika tidak memungkinkan pada hari ke-14 dan 21. 7 ikutnya pasar orang Jawa. Kemudian tanggal 14 itu apa sih, aku lali malahan. Ada yang tahu tanggal 14 itu kalau bahasa Jawa nih? Tidak tahu? Tidak tahu. Kalau yang 21 adalah nyelapan. Nah, tek kowe ana tanggomu atau tetangga kalian ada yang untuk akikah tapi selapanan, berarti dia sudah di umur 21 hari. Kemudian orang tua wajib memberikan nama di hari yang ke-7. Akikah
dilakukan dengan atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang anak penyembelihan hewan akikah biasanya disertai dengan pemotongan rambut bayi dan pemberian nama. Oke, coba tepuk satu. Aduh, tepuk dua. Oke, terima kasih. Selanjutnya menonton video. Oke, coba diperhatikan videonya. Ibadah kurban merupakan satu ibadah yang menggabungkan antara sisi rohani dengan harta, atau sering disebut dengan kombinasi antara ibadah ruhiyah dengan ibadah maliyah. Sebagai satu ibadah tentu harus dibangun di atas fondasi tauhid dan ittiba, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Boleh dicatat, Kak? Sehingga apa yang dilakukan itu menjadi manifestasi iman dan ketakwaan seseorang. Karena ketika orang berkurban, yang sampai kepada Allah itu silakan boleh dicatat. Darah dan daging kurbannya, tetapi justru nilai takwanya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha wala yanalu taqwa minkum. Bahwa yang sampai itu bukan darah dan dagingnya, tetapi justru ketakwaan dari kita semua. Nah, karena itu supaya ibadah kurban yang kita laksanakan itu memiliki nilai ibadah yang sempurna, maka tentu pelaksanaannya pun juga harus didasarkan dengan cara yang ihsan. Maka dalam suatu hadis itu Nabi mengatakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Silakan dicatat ya. Bahwa Allah mewajibkan sikap ihsan itu dalam segala hal. Yang salah satu poin yang disebutkan oleh Nabi, wa idza dzakatum fa ahsinu adzikha. Kalau engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang ihsan. Penyembelihan yang ihsan itu harus dilihat pada 3 dimensi. Yang pertama adalah sebelum menyembelih. Kedua, ketika melakukan penyembelihan. Dan yang ketiga, pasca penyembelihan. Ihsan sebelum penyembelihan itu tentu mulai dari pemilihan hewan kurban. Yang kurban atau binatang kurban itu harus yang ideal, harus yang terbaik. Nah, sehingga Nabi SAW memberikan beberapa kriteria untuk menjadi acuan. Jangan sampai binatang kurban itu misalnya awal, buta, bayyana awal, atau marido, binatangnya itu sakit, atau aja, binatangnya itu pincang, atau ajba, misalnya binatangnya itu kurus. Nah, itu ihsan ketika sebelum melakukan proses penyembelihan. Yang kedua, ihsan sebelum penyembelihan itu adalah bagaimana kita memperlakukan hewan itu. Jangan sampai antara hewan yang sedang disembelih dengan hewan yang sedang menunggu waktunya untuk disembelih itu dicampurkan. Sehingga yang belum disembelih itu melihat hewan lain yang disembelih. Maka Nabi mengatakan nantuwaro anil baha'im, itu harus ditutup. Jangan sampai dicampur baurkan. Lalu yang ketiga adalah ketika kita menyembelih hewan kurban atau sebelum menyembelih hewan kurban itu, maka jangan sampai seorang jagal mengasah pisaunya di hadapan hewan yang disembelih itu. Nah, di mana di situ Nabi SAW mengatakan hendaknya binatang itu dibuat rileks, dibahagiakan, tidak ditakut-takutkan. Nah, situ. Kemudian sampai juga pada saat kita menggiringnya, kemudian merobohkannya, itu juga harus dengan cara yang terbaik sehingga tidak ada kesan bahwa itu adalah pembantaian. Lalu yang kedua, ihsan ketika menyembelih. Dengan cara bagaimana? Yaitu mempercepat penyembelihannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menggunakan pisau atau alat yang tajam yang bisa langsung memotong dua saluran kerongkongan dan tenggorokan. Bahkan ketika orang menyembelih itu
sebagai manifestasi atau wujud antuaro anil bahim itu adalah menutup matanya. Bisa menutup matanya itu dengan kupingnya yang panjang itu atau leher tertentu. Nah kemudian barulah disembelih dengan cara-cara yang bisa. Kemudian dimensi yang ketiga adalah ihsan setelah penyembelihan. Tentu ihsan setelah penyembelihan itu ketika seorang misalnya membagi, mendistribusikan, maka harus juga dengan cara-cara yang terbaik. Bisa dipilih misalnya bagian-bagian tertentu yang bisa dikonsumsi. Kalau itu panitia jangan sampai menjadikan kesempatan untuk mengambil jatah atau mengambil bagian dari binatang kurban itu untuk pribadi, kemudian tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang lain termasuk sebagai korban. Bahkan termasuk ihsan pasca penyembelihan itu adalah jangan sampai kemudian apapun dari hewan kurban itu dijadikan sebagai upah kepada jagalnya. Nah karena itu Rasulullah SAW melarang itu. Nah ini bagian dari ihsan. Termasuk ihsan pasca penyembelihan itu terutama bagi sohibul kurban. Jangan sampai berpikir sedikit pun untuk mencari keuntungan, apalagi dengan cara menjual apa atau sesuatu yang berasal dari hewan kurban. Oke, terima kasih. Kalian sudah melihat tentang video ceramah Bapak tadi tentang pelaksanaan hewan kurban. Kurbannya ikut dipilih, hewannya dipilih. Oke? Ada yang bisa menjawab tentang ini? Kapan dan mengapa penyembelihan hewan kurban dan akikah dilakukan? Mas Rama? Kurban disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Serta pada hari-hari tasrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah setiap tahun. Mengapa? Kurban dilaksanakan sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam sesuai perintah Allah. Oke, terima kasih jawabannya. Berikan aplaus untuk Mas Rama. Ya, ada lagi? Ada lagi? Tentang akikah yang belum? Ya, siapa? Oh, Mas Yan mau jawab. Oke, boleh. Kapan akikah disusunkan dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Namun, jika tidak memungkinkan, bisa dilakukan pada hari ke-14, hari ke-21, atau kapan saja sesuai dengan kemauan orang tua. Mengapa akikah dilakukan? Sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran seorang anak. Selain penyembelihan hewan, akikah juga dilakukan disertai dengan pemotongan rambut bayi dan pemberian nama. Oke, terima kasih. Berikan aplaus buat Mas Yan. Berikan aplaus untuk kita semua. Oke, selanjutnya yaitu kalian saya minta untuk membuat infografis tentang pengertian, ketentuan, dan hikmah penyembelihan hewan kurban dan akikah beserta dalilnya. Bisa dicari dengan di buku PAI. Oke. Nanti kalau kalian sudah membuat, kalian nanti masing-masing menganalisis informasi yang didapat dari peta konsep atau materi tentang pengertian dan ketentuan cara penyembelihan hewan. Oke, silahkan dibuka Chromebook-nya di bagian infografis. Caranya infografis. Ini sudah ada kok. Tinggal milih. Silakan dikerjakan nanti sesuai dengan kelompok yang pertama. Kelompoknya siapa kelompok pertama? Oke, membahas tentang penyembelihan hewan kurban dan dalilnya. Kelompok 2 siapa? Kelompoknya Mbak Arum, yaitu membahas tentang tentang akikah. Yang ketiga tentang apa, Mas?
yaitu tentang hewan kurban. Yang terakhir, kelompok 4 membahas tentang hikmah hewan kurban dan akikah. Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 1 jam dari sekarang. Mas, ya nanti presentasi setelah selesai. Halo? Diklik infografis. Di Canva dicari di infografis. Sudah kelompoknya Mbak Lili? Sudah. Sudah Mas Yan? Gimana? Yang ini saja. Infografis kan ini. Ini boleh. Yang penting jangan sama dengan temannya. Mana Mas Azam? Ya, ini. Ya, sebentar. Pengertiannya tadi kan sudah dijelaskan ini, kemudian dalilnya, kemudian ketentuannya. Boleh ketentuanmu ambil ininya boleh. Terus sama ininya. Mana tadi ini sama ini. Yang ini. Ya, sampai 9 ya. Nanti ini jatahnya yang hikmah kelompok 4. Nanti kalau sudah selesai kalian menunjuk salah satu atau 2 dari kelompok kalian. Apa Mbak? Menyalin. Ctrl C kayak E. Dicoba dulu. Oh, kita salin. Ctrl C. Mana anumu? Oh, di sini. Terus pindah di sini. Dihapus dulu. Sudah. Bisa. Itu ya caranya ya. Ada yang tahu Mas? Oh, masih cari ya. Sebenarnya pakai catering. Sudah pakai catering. Sudah. Ini caranya sudah kan hikmah berkorban. Jangan lupa dikasih nama ya. Nama kelompok sama nama anggota kelompoknya. Mbak Lydia, kenapa tidak kurang semangat hari ini? Sama Mas waktunya. Gimana? Gak bisa. Ini caranya seperti ini. Ini di efeknya. Terus pilih yang pengen ini kan? Nah, biasa. Ini jangan lupa ya ditulis nama kelompoknya. Ya. Ini kalau yang tidak sesuai boleh dihapus. Sajam. Nah.
Boleh. Pilih yang menarik di infografisnya. Mana? Ada salah? Oh, salah. Boleh dipilih yang korban yang hikmah itu hikmah pelaksanaan akikah dan hikmah nggak bisa. Mana coba, nggak bisa dibesarin? Bisa kok. Juga cukup, yang penting cukup. Oke, sudah selesai. Kelompok 1 bisa? Saya acak saja ya. Ada yang sudah? Belum. Dalam? Ya, nanti bisa dibaca. Ya. Oke. Nanti saya tanya nanti. Nanti saya tanya saja. Kalian akan memahami. Oke, sudah? Kelompok 4 sudah? Belum. Kelompok 3? Belum. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Oke, kita beri waktu untuk kelompok 1. Silakan ditunjuk ketua kelasnya, ketua kelompok atau yang mewakili dari yang maju. Silakan. Sudah? Oke, silakan. Tadi silakan maju. Mbak Lili dan Mbak Keisha. Oke, silakan bisa diperhatikan. Oke, silakan Mbak, ucapkan dengan salam kepada teman-teman kalian. Oh iya, bisa. Oke, silakan dibaca atau diperhatikan. Saya tanya saja, Mbak. Coba jelaskan tentang pengertian penyembelihan hewan. Pengertian penyembelihan hewan adalah proses memutuskan saluran pernapasan dan saluran makanan serta ukuran nasi hewan dengan menggunakan alat tertentu sesuai dengan ketentuan. Sudah cukup. Sekarang ketentuannya Mbak Kesa. Apa Mbak Kesa ketentuannya? Oke, makasih. Berikan aplaus dulu. Terima kasih. Kelompok 2.
Boleh dari situ, nanti Pak Iqbal akan memberikan slideshow-nya di sini. Kelompok 2 tadi yang mana presentasinya? Yang ini. Oh ya, Kika. Kok gambarnya adik kecil ini? Oke, silakan Mbak Arum. Hadapnya kemana ya? Ke sini. Sini. Biar ke sini biar kelihatan sama itunya. Kamu mau di depan? Semuanya Mbak Lili. Ya, situ. Oke, silakan Mbak dijelaskan apa pengertiannya. Oke, apa ketentuannya Mbak Lydia? Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3. Mulai. Kepala, pundak, kepala, pundak, kepala, pundak, kepala, pundak. Ambil. Kepala, pundak, kepala, pundak, 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 kepala, pundak. Ambil. Oke, terima kasih buat kita kalian. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya yaitu mengerjakan refleksi. Oke. Saya berikan LKPD-nya dulu. Nanti ditulis di sini ya. Ditulis nama kelompoknya. Digantian. Tadi yang sudah mengerjakan, jadi gantian yang nanti tinggal menulis saja. Yang ketiga, apa ketentuan penyembelihan hewan menurut Islam? Kelompok 3 bisa menjawab. Yang masih hidup di awal penyembelihannya. Oke, benar. Semua kesimpulan pada materi selanjutnya. Pada materi ini adalah penyembelihan hewan kurban itu bisa dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 13 di setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Yang kedua, pada di bulan akikah, pada penyembelihan akikah bisa dilaksanakan pada tanggal 7, 14 dan 21. Kesimpulannya, hikmahnya apa saja? Hikmah kita berkurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk yang akikah adalah kelahiran, mensyukuri kelahiran seorang anak. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku, mencerminkan dan hikmah penyembelihan hewan dan akikah di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pak. Oh, iya. Setelah kelasnya agak lama. Oke, silakan Mbak Lili. Subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.